Pemirsa, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau Machtstaat. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan video yang telah kami buat mengenai hasil dari laporan Project Based Learning mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Efektivitas Implementasi Hukum pada Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan studi kasus pada kasus pembunuhan Munir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hilmawan dengan nomor NPM 252-170-111113. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuryanti dengan NPM 252170-111114. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani Eka Subekti dengan NPM 2521701110. Perkenalkan, nama saya Elma Nur Laila dengan NPM 252170111112. Perkenalkan, saya Aura Stiani dengan nomor NPM 252170111111. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana hukum bekerja dalam melindungi hak asasi manusia yang ada di negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Atau pernahkah kalian bertanya-tanya juga kenapa sih masih ada kasus yang terus disoroti hingga saat ini, yang dimana padahal kasus tersebut sudah terpendam bahkan terkubur hingga puluhan tahun yang lalu? Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengatur beberapa hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak kebebasan berpendapat, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A hingga 28J yang menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga. Tidak hanya itu, melalui UUD nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat, seperti tindak genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, secara hukum, instrumen-instrumen yang tadi disebutkan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin serta menegakkan asasi manusia di tanah air kita ini. Nah, melalui video ini kita akan menelusuri salah satu kasus penting yang ada kaitannya dengan sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Yang dimana melalui kasus ini kita bisa tahu bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini bekerja. Apakah hukum benar-benar melindungi warganya atau sebaliknya? Munir Said Tholib, seorang aktivis HAM terkemuka, meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Investigasi menemukan bahwa ia diracun menggunakan arsenik. Kepergian Munir mengguncang Indonesia dan dunia internasional, bukan hanya karena ia seorang pembela HAM, tetapi karena dugaan kuat bahwa kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir. Komnas HAM melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menyimpulkan bahwa kasus Munir merupakan bentuk pelanggaran HAM berat dengan indikasi kuat kejahatan terhadap kemanusiaan. Komnas HAM merekomendasikan agar negara melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, mengungkap seluruh aktor intelektual di balik pembunuhan ini, serta membawa pelaku ke proses peradilan yang independen. Sejumlah proses hukum sempat berjalan. Beberapa pelaku lapangan termasuk Polikarpus Budihari Prianto sempat diadili dan dihukum. Namun, hingga kini pertanyaan besar mengenai aktor intelektual, motif, serta jaringan perencanaan belum sepenuhnya terungkap. Kasus ini masih menyisakan ruang kosong dalam penegakan keadilan.
Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.